Oke sahabat Banten Story, balik lagi bersama gue Boy Muhammad tentunya di acara SOS Sajian Obrolan Santai. Nah, hari ini kita bakal kedatangan suatu pokoknya ini sangat gue bangga lah bisa datengin dia di sini, kita bisa datengin dia di sini. Tapi buat pemirsa Banten Story dan SOS sebelumnya, kalau belum nonton episode yang sebelumnya bisa tonton di channelnya Banten Story. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, sebelum gue kasih tahu, kita di sebelah saya ini adalah seseorang yang mungkin bisa buat orang tuh bangga lah. Langsung aja ya. Kita langsung sambut Rizky Juniansah. Halo. Keren. Rizky Juniansah, gue pribadi bangga banget ngeliat lo ya. Gue udah baca-baca artikel tentang lo, berhasil meraih 3 medali emas dalam kejuaraan dunia. Dan rekor best 155 kg. Iya, itu kan? Ya. Di Bisnet. Gue bangga banget lo ternyata asli Banten. Iya, ya kan? betul. Asli Banten. Nah, ini juga kita nih ini syutingnya ternyata suatu kehormatan juga langsung datang ke rumahnya dia dan tempat latihannya dia di sini. Ki, bisa kasih tahu nggak Rizky boleh curhat lah dari awal mula Rizky sampai bisa saat ini. Oke. Ya jadi waktu itu saya latihan umur 11 tahun dan di Sasana sendiri di sini dan saya dilatih oleh ayah saya sendiri. Itu ayah saya sendiri. Ya dari 11 tahun itu saya mulai benar-benar dilatih oleh ayah saya sendiri, mulai serius. Ya sampai saat ini saya masuk di Indonesia. Jadi dia dari 11 tahun? Iya, umur 11 tahun udah ngangkat beban? Iya. Gila. Tapi ayahnya emang saya ngelihat juga atlet juga ya? Iya, alhamdulillah atlet juga. Nah itu juga. Rizky itu karena melihat ayah, apa emang enggak dari kecil itu emang udah punya inisiatif untuk buat latihan angkat besi. Memang udah suka sama angkat besi mungkin dari lingkungan juga ya. Dari lingkungan mungkin kan keluarga waktu itu ya dari kakak-kakak yang menginspirasi saya yang mantan-mantan juara dunia juga dan ayah saya juga mantan juara dunia juga. Ternyata Rizky dari keluarga atlet semua nih? Iya betul. Bisa disebutin nggak biar penonton SOS dan Banten Story tahu? Dari ayah ya, ayah itu ya udah mulai juara dunia dan kakak ipar saya juga juara olimpiade, perak olimpiade di 2012 London. Wih, ya, sudah ke dunia ya? Kakak teteh ya, teteh kandung saya itu SEA Games, perak SEA Games. Ya. Tahun berapa itu? 2011 dan PON Riau itu dapat mas. Ih keren sih. Tapi kita lihat juga
Yang ada di Rizky nih, kalau ini ternyata ini adalah medali-medalinya ya? Iya. Bisa dikasih tahu nggak Ki? Gue juga pengen tahu nih pribadi. Jadi ini 3 medali emas. Yang pertama ini di angkatan snatch. Ya, yang saya memecahkan rekor dari 154 menjadi 155. Widih. Ya, 1 kilo aja, 1 kilo tapi sangat berkesan ya. Untuk dunia. Yang satu lagi ini dia jenis angkatan ninja dari 193 menjadi 194. Sekilo juga saya pecahin. Ya. Dan satu lagi ini angkatan total. Jadi semua angkatan snatch dan ninja itu ditotalin. Dari semua itu ditotalin jadi satu. 347 jadi 349. 2 kilo saya pecahin. Keren sih 300. Berat gak Ki? Wah, kalau buat saya sih beratnya biasa. Iya, cuman kalau buat yang lain ya mungkin ada yang nggak bisa ngangkat dia. Tapi menurut Rizky juga berat lah ya? Iya berat banget tapi pasti. Tapi berat mana dengan berat beban hidup? Alhamdulillah nggak punya berat beban. Mantap lah. Harus senang-senang terus ya? Iya, happy terus, enjoy. Sebelumnya Rizky itu tujuan awalnya udah ke situ apa belum sih? Belum. Kemana tuh tujuan awalnya? Kalau kecil dulu saya itu masih suka luntang-lantung lah istilahnya. Iya, luntang-lantung masih main gitu kan, masih main. Terutama kan saya suka motor tuh. Motor. Suka motor ya kayak. Moge apa gimana tuh? Ya di moge, mau di trail gitu kan. Kayak gitu aja sih ya. Berarti awalnya di motor? Iya, di motor. Cuman ya waktu itu mungkin berkecimpungan di dunia angkat besi sih. Susah juga ya. Lingkungan saya jatuhnya di sini. Ya udah, saya misalkan berprestasi di sini, saya lanjutin di sini. Jadi motor hanya jadi hobi kedua aja. Motor jadi hobi kedua, tapi yang bisa membawa Rizky ke dunia adalah besi. Angkat besi ini. Tapi sudah bangga banget gitu Banten ya, sudah bukan Indonesia lagi tapi dunia. Betul. Punya Rizky sebagai pengangkat beban ya ini ya. Iya. Bukan beban hidup ya. Bukan. Beban, tapi keren gila. Berarti awal hobi Rizky itu motor. Iya, motor. Di motor. Karena memang ayah, kakak, teteh juga ya, karena ibu juga ibu juga ya. Cuman ibu berkecimpungnya bukan di angkat besi, di angkat berat. Angkat berat. Iya, bedanya apa tuh? Jadi angkat besi sama angkat berat itu yang membedakan teknik ya. Jadi identik angkat berat sama angkat besi itu lebih kuat angkat berat lah. Kalau normal ya, ya. Dan tekniknya itu lebih mudah daripada angkat besi. Kalau angkat besi benar-benar sulit banget itu. Sulit banget ya. Susah kalau misalkan orang baru berkecimpung di angkat besi susah banget. Kalau misalkan orang baru di angkat berat itu gampang banget karena tekniknya mudah lah, bisa dikatakan mudah karena sering muncul di dunia perjiman lah. Nah, saya juga mau nanya tentang ngomong nge-gym. Pelatihan Rizky sebagai pengangkat beban ini dengan pelatihan nge-gym itu sama nggak sih Ki? Beda. Yang membedakan apa? Jadi kita kalau misalkan latihan itu untuk misal latihan angkat besi ini benar-benar inti ada teknik, ada wall teknik ya, wall teknik, ada programnya, ada persentasenya ya. Terus kalau misalkan gym itu kita untuk menjadikan otot. Menjadikan otot. Jadi otot-otot yang kita lemah benar-benar. Tapi berarti tenaganya belum tentu sekuat. Belum tentu. Ada aja yang sosok begini ternyata. Kalau misalkan gym itu kan hanya mengandalkan otot paksaan, tapi kan kalau ini kan pakai teknik. Iya benar-benar pakai teknik ya. Iya. Tapi Rizky nih, awal mula karir kan tetap dari Banten. Iya. Berapa lama selama di Banten bisa terus ke Indonesia bahkan sampai ke luar negeri? Di Banten itu berapa lama? 11 tahun itu ya, 11 tahun hitungannya saya masuk tim pelatnas di Indonesia itu ya, di Jakarta itu. Dan 5 tahunan lah. 5 tahunan? Saya 5 tahunan benar-benar jadi di daerah ya. Sendiri? Iya, dilatih oleh ayah saya sendiri. Baru saya dipanggil oleh pelatnas. Itu langsung ke? Waktu itu langsung ke Korea Utara. Langsung keluar? Iya. Sebelumnya saya di daerah juga udah dibawa ke Thailand. Ayah juga ikut. Berarti 5 tahun di 5 tahun di daerah sendiri ya, dipanggil ke pelatnas itu saya langsung ke Korea Utara. Langsung ke Korea Utara? Iya, selang cuma 2 bulan doang. Persiapan 2 bulan doang. Udah keliling dunia, Bro. Berarti emang ya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Alhamdulillah. Berarti tujuan awalnya bukan di sini, bukan di angkat beban, punya hobi pribadi yang motor, motor ya suka motor tapi mungkin rezekinya di sini. Iya, jadi waktu itu sempat gini lah ya, sempat bimbang juga ya. Waktu itu berat nggak tuh Ki? Gimana tuh? Sangat berat sih, sangat berat menurut saya sangat berat. Cuman ya waktu itu ayah sama orang tua, maksudnya orang tua ya, keluarga merenungkan, ya memilih sih gitu, memilih buat kebahagiaan saya sendiri, gitu kan, kesenangan saya sendiri ini apa. Cuman kan saya melihat buat masa depan saya juga. Iya gitu.
Berarti seorang Rizky ini dulunya adalah anak motor. Motor ini ya apa sih? Motor apa? Moge juga. Iya, motor moge, trail juga. Ya, saya suka main ya. Tapi trail juga termasuk ini nggak sih? Termasuk apa? Atlet bukan sih? Kalau trail masuk juga. Masuk juga. Sekarang kan ada yang lolos untuk di PON nanti ada yang lolos. Oh ada? Iya, motor cross dari sini juga nggak? Iya, dari Banten ada. Oh dari Banten juga? Dari Banten ada. Nah, goyang nggak tuh? Kenapa nggak trail aja gitu tuh? Goyang nggak ininya? Enggak sih Ayah, mungkin udah imannya udah bener-bener 100% ke sini ya. Udah bener-bener di sini ya? Iya. Oh iya, berarti emang udah merasuk lah jiwanya masuk di sini. Suka duka dalam karir Rizky di sini tuh bisa diceritain nggak? Bisa. Jadi apa ya? Suka dukanya itu kita bahas apa nih? Dukanya dulu apa sukanya dulu? Boleh apa aja. Ya, jadi dukanya dulu aja ya. Boleh. Dukanya aja dulu. Jadi diangkat besi ini apa ya? Suatu olahraga yang benar-benar buat orang biasa tuh berat. Berat banget ya. Berat banget. Yang pertama kita menjadikan besi ini apa ya di hidup tuh kalau misalkan orangnya benar-benar gak kuat mental tuh jadi beban. Iya, bener. Pikiran. Kita udah bisa beban hidup lagi. Iya benar. Jadi kalau misalkan mentalnya gak kuat kita bisa kemana-mana. Itu dukanya sih Ayah. Terus tapi Rizky pernah ngalamin fase itu? Pernah. Wah sering banget. Kalau bosan tuh wah sering banget. Apalagi saya kan berlatih bertahun-tahun kan Ayah. Iya, bertahun-tahun sering banget itu merasakan hal bosan tuh sering banget. Dan itu menurut saya udah biasa sih ya. Udah kayak jenuh, bosan gitu, ngerasain pengen berhenti buat latihan. Iya, pasti ada tuh. Tapi gitu. Saya ingat dari kecil gitu kan, saya latihan seperti apa. Saya maksudnya maaf apa ya, dapat uang yang maksudnya dari ratusan ribu sampai puluhan juta gaji saya gitu ya. Dan bentuk apresiasi juga gitu. Ya sukanya ya sekarang alhamdulillah pemerintah udah apa ya udah sangat memperhatikan gitu ya kepada atlet itu. Mengasih kalau misalkan saya dapat medali dikasih apresiasi gitu ya alhamdulillah. Jadi sukanya itu saya bisa membeli kesenangan saya gitu minimal sendiri itu bahagia dulu. Iya bahagia dan saya yang pastinya harus membanggakan kedua orang tua dan keluarga saya dan warga Banten dan seluruhnya warga pasti Indonesia. Warga Banten udah pasti bangga apalagi Indonesia Banten pasti lebih bangga. Iya. Berarti emang semua itu yang nggak bisa instan ya. Iya betul. Semua itu perlu proses. Menurut saya juga pribadi sih kayaknya proses itu paling nikmat sih. Paling nikmat. Ketika kita sudah mencapai di atas, gue pernah ngalamin ini nih. Iya, kita bisa lihat ke bawah lagi. Iya, gue pernah di situ tuh gitu kan. Keren sih Rizky berarti. Tapi setelah Rizky sampai saat ini, siklus pertemanan Rizky tuh kayak ada perbedaan gak sih? Kayak entah mungkin teman-teman dulu, wah Rizky sekarang udah gini atau jadi insecure apa gimana? Ada gitu. ya. Jadi bukan insecure. Jadi kalau pertemanan dulu yang memang apa ya bener-bener nggak suka sama kita sekarang jadi suka. Itulah yang aneh itu. Kalau misalkan dari prinsip dari saya kalau misalkan membedakan teman nggak ada banget itu cuman sama semua gitu ya. Jadi saya benar-benar juga memilih mana teman yang buat benar-benar kedepannya saya baik, ada yang enggak ya. Saya bukan menjauhkan apa bukan musuhin gitu ya. Mereda lah. Biasa aja gitu untuk siklus pertemanannya. Cuman kalau yang misalkan dari saya dulu dulu susah gitu kan. Saya suka sharing-sharing suka curhat gitu kan lagi nggak ada rezeki gitu saya kan bisa dikasih pinjam bisa saling bantu lah gitu ya saya selalu ingat sama yang kayak gitu. Intinya jangan pernah lihat siapapun orangnya belum tentu mungkin sekarang itu apa belum tentu depannya seperti apa. Mungkin Rizky ini emang ternyata tipikal orang yang tidak selalu melihat saya tuh sama dia nih susah payah lah gitu. Betul. Iya. Si Rizky. Tapi sekarang kan udah mendunia nih Rizky nih, ya udah mendunia. Harapan Rizky untuk kedepannya itu mungkin di tahun ini atau di tahun berikutnya itu apa? Target kalau di tahun ini ada PON kita. Iya, PON itu untuk membawakan nama harum Banten. Tentunya daerah Serang Banten ya. Serang Banten dan SEA Games, ada SEA Games untuk tahun ini SEA Games. Dan untuk kedepannya insya Allah saya harus benar-benar punya target di Olimpik 2024 nanti di Paris. Wih, keren di Paris. Boleh ikut Rizky? Jalan-jalan. Untuk tempat latihan Rizky sendiri itu pribadi kan di rumah nih. Menurut sekarang, untuk sekarang saya di Jakarta. Oh, untuk sekarang di Platnas dimasuk bareng sama tim Indonesia. Iya, cuman kalau misalkan libur ada waktu luang kosong saya pulang nanti tetap di sini. Berarti kalau misalkan untuk kejuaraan atau gimana itu latihannya di Jakarta. Iya. Pribadi rumah ini sendiri untuk latihan di rumah. Jadi mungkin nanti
saya PON sebelumnya itu kan ada tesnya tuh, ada pelatihan dulu, training. Saya mungkin latihan di Serang. Iya, itu sekitarnya satu bulanan apa berapa minggu gitu. Karena kan untuk bawa daerah gitu ya. Iya, benar. Buat PON. Terus banggain banget. Siap. Thank you. Berarti kan ini PON ya selanjutnya? Iya, PON. Di PON. Yang terdekat sih PON. Ya, pokoknya saya bakal tonton. Siap. Pasti saya bakal tonton. Nonton langsung ke Papua langsung ya? Hah? Kalau ada tiketnya dari Bandung sore dikasih nggak apa-apa, kita berangkat. Kita tunggu loh kayak gitu. Jadi nanti kita abis tadi langsung podcast. Wah, langsung keren itu yang begitu tuh mungkin ini nih. Nah, yang membedakan Rizky dengan atlet lainnya sebelum Rizky mulai tampil tuh apa Ki? Entah ada kayak kan kalau band nih ada kayak ritual contoh kayak karena gugup ya, tak lompat-lompat atau gimana untuk Rizky gimana? Kalau kita sih enggak ya. Kalau pribadi saya, kalau sebelum bertanding itu, sebelum bertanding di belakang panggung itu kita harus ya pribadi saya berdoa lah, udah sama Allah gitu kan. Terus saya naik panggung itu dari saya nih prinsipnya dari dulu saya kecil dari 11 tahun pertama latihan itu saya harus hormat sama wasit juri semua. Benar. Terkadang kan maaf ayah. Itu kan yang bisa membawa kita berkah gitu ya, karena kan besi juga teman kita sendiri gitu ya. Jadi kalau orang-orang itu maaf ada aja gitu ya, nggak pernah hormat sama wasit. Jadi wasit tuh kurang identik kayak gimana ya. Saya nih gugup ragu sama atlet kayak gini gitu ya, gimana gitu kurang suka ya dari tata cara sopannya. Ya itu saya yang dari dulu saya kembangin tuh itu karena attitude ya penting banget ya. Attitude penting banget itu maupun saya di luar negeri mau di daerah gitu ya. Itu harus bener patut dicontohkan gitu ya. Dari sebelum ngangkat, sesudah ngangkat itu harus hormat sama wasit. Mantap, keren Rizky. Nah Ki, dari kejuaraan kemarin Rizky udah berhasil ngalahin berapa negara Ki? Kemarin tuh kurang lebih 30 ya. 30 negara? 30 negara, iya. Jadi dari 800 peserta. Dari 800 peserta, Rizky ngalahin 30 negara? Hampir 30 negara, iya. Karena kemarin itu satu kelas hampir 30 orang saya. Wih, 30 orang. Cuman dipisah grupnya ya. Saya kebetulan saya di grup A. Di grup A. Ada grup B, ada grup C. Jadi yang membedakan gimana sih? Nah, kalau misalnya di grup C ini ya, maaf angkatannya terendah. Iya. Terendah. Ya kalau grup B itu menengah lah gitu ya. Menengah ke grup A. Nah, sekarang grup A itu yang benar-benar spesial lah angkatannya gitu ya. Rizky ada di grup A? Ya, grup A. Keren. Banten punya nih. Ini ada di grup A. Berarti Rizky ngalahin 800 peserta dari 30 negara? Iya. 30 negara loh. Dan alhamdulillah saya menjadi the best lifter. Seluruh dunia? Iya. Dengan total ini? Dengan total 349. 349 kilogram? Karena saya kemarin ngangkat mulusnya. Jadi mulus tuh nggak ada yang gagal. Nah itu hitungan gimana sih Ki? Ya, maksudnya jadi hitungan nilainya gimana? Sekarang gini ya, satu angkatan ya, di jenis angkatan Senayan itu ada tiga angkatan. Ada 3 kesempatan ngangkat kita. Angkatan pertama, kedua, ketiga. Dan maupun di clean and jerk juga seperti itu. Ya, jadi kemarin tuh saya ngangkat pertama itu snatch 142. Dengan beban? Iya, dengan beban 142 kg. Angkatan kedua 146 kg. Dan saya angkatan ketiganya nembak 9 kilo. Dari 146 itu dari 155. Nembak 9 kilo? Jadi saya di situ yang bisa dikatakan spektakuler ya. Jadi dikagetkan lah oleh semua orang kemarin di sana gitu. Dan di clean and jerk pun gitu. Nah, dan 3 angkatan itu saya mulus. Tidak ada yang gagal. 3 angkatan itu mulus? Iya, rata-rata itu rata-rata kemarin lawan saya. Ada yang gagal. Ada yang merah satu nih. Kalau gagal tuh nggak ngangkat sampai atas tuh gimana sih? Ada yang bisa ngangkat sampai atas, ada yang diskualifikasi kehabisan waktu, dan ada yang kalau udah nahan jatuh ada. Ya. Berarti hitungan berhasilnya tuh sampai atas gini? Jadi kan kita 1 menit ya, 1 menit dari bawah panggung ke atas panggung, megang besi itu 1 menit. Itu kita di waktu kan 1 menit. Kita kalau udah megang besi, waktu udah berhenti. Nah, jadi kita udah aman tuh kalau udah megang besi, ya kan? Cuman kalau misalkan belum megang besi, kita harus benar-benar fokus, disiplin sama waktu. Iya. Rizky ini orangnya attitude-nya keren, disiplin juga. Emang ini contoh panutan orang yang emang sukses ya. Emang untuk sukses tuh minimal attitude lah ya. Iya, betul. Attitude, jangan lupa Nomor juga sama lain. yang di atas. Gitu. Iya. Nah Ki, bisa jelasin nggak ini apa maksud artinya nih Ki? Saya juga bertanya-tanya nih, PUBG. Ini kan sebelumnya nih, saya jelaskan dulu. Sebelumnya ini PUBG ini B-nya ada 2. B-nya ada 2? B-nya ada 2, karena baru-baru kemarin itu dipecahkan. Ya, jadi PUBG itu kepanjangan Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia. Persatuan Angkat Besi Seluruh Indonesia. Ya, sebelumnya B-nya 2. Kalau satunya apa tuh?
persatuan, angkat besi. Ada 3 sih sebenarnya B-nya itu. Maksudnya 2 cuman dijadiin 3. Oh, ya. Karena kebanyakan kali ya. Jadi tadi kalau misalkan total dari 3 itu artinya sama nggak? Maksudnya B-nya sama aja. Jadi kalau misalkan 3 itu ya, persatuan, angkat besi, angkat berat, dan binaraga. Oh iya. Binaraga itu yang biasa-biasa ada yang di gym. Iya. Oh, binaraga. Cuman sekarang terpecahkan tuh semuanya. Jadi ini satu. Ini maksudnya apa nih Ki PUBG ini Ki? Logo, lambang. Lambang ya? Iya, lambang. Ini komunitas atau apa gimana nih? Saya kurang paham. Jadi ini tuh apa ya? Kalau di persatuan lah. Persatuan. Iya, persatuan ya. Kalau di kita seluruh ini tuh ada di seluruh Indonesia tuh di sini. Iya. Oh, iya. Keren. Terus kalau itu IWF itu? IWF itu ya ini nih ya, IWF. Ya, ini lambangnya IWF. International Weightlifting Federation. Oke. Bisa lihat dong. Emas nih bro, emas. Boleh bawa pulang gak sih? boleh. Tapi harus berjuang dulu. Iya. Minimal harus tahu prosesnya dulu kan. Kita melihat Rizky, Rizky udah keliling dunia di gini. Kita kan nggak tahu proses Rizky seperti apa kan. Betul, ternyata Rizky punya proses yang mungkin orang nggak semua bisa ngalamin kan. Iya, betul. Keren sih Rizky ini. Berarti sekarang usia 18 tahun. Masih 18 tahun buat cewek-cewek. Tapi punya cewek Rizky? Punya sih belum ya. Oh punya belum? Kalau yang dekat banyak lah. Kalau yang dekat ya ada lah. Tapi Rizky ini ada support dari yang kayak gitu nggak, yang cewek atau temen dekat gitu waktu itu? Ada loh pasti ya. Ada pasti dari temen, dari cewek, dan terutama pasti dari orang tua dong. Pasti dong. Keluarga itu ya. Ya kalau dari seperti itu sih ada. Ya. Cuman pernah galau nggak ketika mungkin lagi dekat sama seseorang? Iya. Pas lagi udah mau ke jurnal atau apa, galau karena perempuan tuh Ki. Jadi bunyi otak. Jadi gini ya. Kalau saya sih alhamdulillah. Kalau saya alhamdulillah. Kalau untuk masalah cewek tuh gak pernah galau. Wih keren. Iya, kalau cool, karena saya prinsip saya ya. Kalau misalkan latihan, bertanding. Kalau cewek, bisa jadi saya ya betul kata-kata tadi profesional bisa membedakan saya waktunya sama cewek ini waktu kapan, saya sama besi ini waktu kapan. Jadi kalau misalkan saya walaupun lagi berantem sama cewek, lagi galau sama cewek, tetap dilupakan, terus fokus ke sini. Ya kalau nggak bisa ya berarti kita bakal buyar fokus kita. Panutan buat para bucin-bucin nih. Soalnya banyak yang bucin ya. Iya, ini punya depresi dikit-dikit depresi. Ada yang bunuh diri gitu dong ya. Ternyata Rizky adalah panutan dari mungkin remaja sekarang nih bisa berpanutan Rizky. Karena menurut saya pribadi saya kagum lah sama Rizky. Saya belum tahu Rizky itu ternyata orang Banten. Saya baru tahu. Makanya saya pengen tahu gitu kan. Ternyata emang attitude-nya bagus. Rendah diri juga orangnya, dan prosesnya gue tahu banget prosesnya. Ternyata dia baru cerita tadi prosesnya itu nggak gampang, nggak semua orang bisa ngalamin ini sih Ki ya. Sulit banget lah ya. Saya coba deh Ki nanti lah ngangkat Ki. Boleh ini aja. Tapi terakhir kali nih Rizky ngangkat tuh berapa tadi? 194 kalau untuk recline jack ya. 194 terberat saya. Ada keinginan lagi pengen nambah nggak sih? Harus ya. Karena saya punya target itu di kelas 73 nih. Saya kan bertanding di kelas 73. Saya punya target untuk nanti, saya kan masih juniornya ya, masih junior. Masih ada waktu, ke senior itu masih 2 tahun. Berarti umur 20 ya? 20 tahun itu udah masuk senior. Udah masuk senior? Iya, udah masuk senior. 20 tahun saya targetnya untuk memecahkan rekor senior ya. Dunia. Tapi saya yakin sih Rizky bisa. Amin. Saya doain terus Rizky bisa lah. Banggain terus Indonesia dan Banten Ki. Siap. Keren sih emang Rizky ya. Sip. Pokoknya sebenarnya ini memuat ke semua ya, motivasi untuk para anak-anak muda Banten lah ya. Menurut Rizky, untuk pengalaman Rizky yang gimana caranya, karena tadi Rizky udah ngejelasin, kadang ada sisi bosen, kayak bikin malas, jenuh gitu. Apalagi pribadi saya nih Ki ya, pernah ikut nge-gym lah. Iya. Belum setahun, ngasang gak gede, gini gitu kan. Nah, termasuk pribadi saya tentang mungkin kerjaan-kerjaan itu, gimana caranya Rizky sebagai seorang Rizky nih ngilangin hal-hal yang kayak gitu Ki. Iya. Ada ini nggak, ada masukan buat kita semua lah gitu. Iya, jadi saya juga pribadi kalau untuk tadi kayak bilang tadi itu apa? Gym badannya nggak buat gede-gede. Iya gitu. Sebenarnya merasakan gitu, tapi bukan di hal kayak gitu. Saya latihan capek-capek, udah berat, angkatan saya nggak pernah naik. Iya. Yang ada badan saya rusak. Tuh pernah kepikiran seperti itu? Pernah ya? Nah itu bikin Rizky, mendingan gue sana aja deh gitu. Bikin sedikit putus asa ya. Bikin sedikit putus asa, tapi pasti selalu ada yang membangkitkan saya gitu kan. Bener-bener sih. Mungkin yang ngebangkitin yang tadi itu ya. Iya. Mbak perempuan ya, yang pasti orang tua ya. Orang tua dong. Dan yang terutama ya Allah dong. Nah itu kita harus paling bersyukur. Paling penting bersyukur. Bener-bener Ki, bener. Kejuaraan awal kan terjadi di Banten. Iya. 5 tahun setelah 2 bulan itu udah ke
Mana tuh? Pyongyang. Pyongyang itu di Korea Utara. Korea Utara. Iya, Kim Jong Un. Wih, ketemu nggak begini? Enggak dong. Oh, enggak ya. Berarti dari Korea udah keliling dunia aja tuh ya? Iya, alhamdulillah dari situ udah pertama first time saya di situ. Kalau misalkan setelah jadi atlet nanti, Rizky, apa ya? Yang ingin Rizky Utara apa ya? Tujuan lagi apa ya? Saya bingung sih ngejemput ini. Karena gini loh, Rizky dibilang udah mendunia juga. Iya. Ya kan? Tapi belum cukup puas ya saya seperti ini belum cukup puas karena masih banyak jenjang saya yang benar-benar yang harus saya capai. Apa aja tuh kira-kira yang ingin Rizky capai? Terutama Olimpiade. Olimpiade. Ya, karena Olimpiade itu jenjang pada akhir apa ya? Atlet tuh jenjang akhirnya di situ untuk atlet. Olimpiade. Olimpiade. Tapi Olimpiade itu dalam dekat ini ada? Ada sih ya. Jadi tahun ini sebenarnya di Tokyo. Berarti yang 2020 kemarin diundur menjadi 2021. Cuman nanti namanya masih sama Tokyo 2020. Tetap karena menggantikan yang doakan ya? saja. Doakan saya dan pasti saya yakin saya soalnya. Iya. Tapi tuh kalau tujuan selain di binaragawan, selain di angkat besi ada nggak? Tujuan apa dulunya? Oh, selain angkat besi ya? Ya kayak mungkin tujuan Rizky entah selanjutnya entah pengen jadi pengusaha, cita-cita ya. mimpi lah, entah kalau pengen cita-cita jadi saya sih pengen ke angkatan. Angkatan? Akmil kalau nggak akpol. Wih, tapi badan cocok loh. Iya. Tapi kalau gitu nanti berpengaruh nggak sih nanti Rizky nggak bisa kayak gitu. Sebenarnya udah banyak menawarkan saya seperti itu ya. Sebenarnya sudah banyak menawarkan. Cuman saya masih bingung karena saya kan latihan di Pilates nih belum lama juga ya. Belum lama. Terus saya maaf ya lagi bagus-bagusnya prestasi di angkat besi. Saya nggak mau gara-gara itu saya latihan berkurang. Iya benar. Ya karena kan itu harus berpendidikan kan 4 tahun ya. Iya, jadi berat juga buat saya gitu. Benar-benar sih. Kecuali ada yang mau memfasilitasi kita nih. Kamu masuk, tapi kamu latihan aja terus. Udah saya yang handle lah. Kalau kayak gitu saya mau langsung. Mau sebenarnya ya gitu ya. Saya paling ya hadir ya 1 bulan sekali gitu. Iya, enak lah kalau gitu ya. Apalagi Rizky udah nggak usah latihan, pokoknya langsung jadi atlet. Nah, kalau ada begitu ambil sih. Langsung saya ambil. Berarti ditahan aja dulu ya? Ya tahan dulu karena sementara ini saya lulus sekolah, kuliah dulu. Oh ini sekolah? Baru lulus. Oh baru lulus. Tahun 2018 ini? Iya, enggak tahun 2021 ini. 2021 ini? Iya, lulus. Lulusan mana Ki? Jadi sekolah saya itu di SMK Bina Warga di Saketi. Oh di Saketi. Iya, jauh sih. Jauh ya? Ada bilang. Iya. Tapi baru lulus, niat mau kuliah? Mau kuliah. Di mana? Di UNJ. UNJ. Udah rekomendasi di situ dan insya Allah dapat beasiswa. Keren sih. Orang berprestasi pasti dapat sih. Ya, benar keren. Berarti seorang Rizky ternyata ya kita cuma lihatnya enak aja, ternyata ya ada liku-likunya lah ya. Liku-likunya, tujuannya juga dia tuh rendah diri loh. Mungkin menurut kita pribadi nih ya, atau teman-teman Rizky ngeliat Rizky nih, wah kayaknya udah keren, udah ngangkat beban segini. Tapi Rizky belum pernah ngerasa puas ya, karena dia masih mungkin punya tujuan-tujuan hidup lagi. Kadang orang nih ya Rizky ya, ketika contoh hal kecil aja, sekarang udah jadi artis, udah sok ngartis gitu. Iya, betul. Ya kan yang kayak gitu-gitu kan kita nggak kepake lah ya. Iya. Kayak susah lah ya untuk naik. Buat apa? Ternyata ya Rizky orangnya rendah diri, attitude-nya bagus juga. Pribadi saya ngeliat Rizky ini bisa dikatakan kagum, tapi nggak suka ya. Bukannya bukan cinta ya, kagum doang. Iya betul, wajar lah kalau senang dan kagum wajar. Keren sih Rizky ini. Berarti sekarang usia 18 tahun. Iya. Katanya mau ulang tahun ya? Iya. Itu mau ke 18 atau mau ke 19? 18 tahun lah. Tuh yang buat mau ngasih kado ke Rizky. Gak apa-apa. Tanggal 17 nanti ya. Tanggal 17? Iya, 17 bulan ini? 17 bulan ini. Masuk 18? 18 tahun. Muda banget ya Rizky. Nanti insya Allah saya... Beda setahun Ki sama saya Ki. Saya 19 tahun. Tapi saya nggak percaya. Di belakang tahun yang lalu. Keren sih. Nah, saya udah tahu banyak ya tentang Rizky. Barusan yang Rizky sebut juga kayak Rizky ternyata hobinya motor iya. Bisa beradu ego nggak sih? Maksudnya untuk mengambil saya harus ini deh. Gitu. Sangat sih. Nah, yang kayak sangat gitu banget kan, sih kayak gitu. Dia udah berhasil beradu ego dengan diri dia sendiri. Dan sekarang dia punya meraih bendali 3 bendali sekaligus medali emas ya. Betul. Medali emas sekaligus. Kan Rizky kan sekarang masih bolak-balik di Serang ya. Nah itu bolak-balik nggak sih? Bolak-balik sih nggak ya. Cuman terkadang saya pulang itu jadwalnya 2 minggu sekali apa 1 bulan sekali lah. Itu setiap hari Sabtu Minggu. Tapi emang dulu tinggalnya di sini apa emang sekarang udah? Enggak, kalau stay saya udah di Jakarta. Oh, stay di Jakarta. Iya, jadi kalau pulang itu ya sungkan sama orang tua sama keluarga gitu. Ini lagi mungkin ada keperluan kayak seperti ini gitu. Oh, ini lagi ada keperluan nih. Iya, tadi saya udah
keliling ke pemerintahan ya, wali kota dan di Banten juga. Berarti suku apa ya, kita sangat inilah ya Rizky mau gitu dan kita harus itu harus rumahnya, karena gitu. Dan PPLP juga ya. PPLP dan itu yang pertama membina saya itu PPLP ya, dari saya 11 tahun itu saya masuk PPLP sampai sekarang. Tapi sekarang udah habis masa remajanya, jadi saya udah harus keluar dari PPLP. Oh, berarti ada masanya ya? Ada masanya juga. Jadi di PPLP itu remaja kan ya? Iya, remaja. Rizky udah masuk mau dewasa nih. Iya. Jadi ya harus ingat karena itu yang membina kita semua. Iya, benar. Banten ya. Berarti Banten ya. Berarti Rizky kalau untuk tinggal di Jakarta ya kan, berarti kalau ada pulang tuh ada keperluan. Berarti tempat latihan ini Rizky kalau Rizky lagi libur di sini. Iya, tetap saya pakai dong di sini. Pasti dong. Awal mula Rizky kan di sini. Iya, di di sini. Jadi payah saya di sini duluan. Tapi menurut Rizky ada hal gini nggak sih? Sebenarnya yang mau tanyakan ya ke Rizky ya. Sebenarnya kayak segi semua ini nih, ini yang memfasilitasi pribadi apa Kis? Ada yang pribadi, ada yang dapat bantuan itu ayah. Iya, dari pribadi ya karena ayah saya sendiri juga suka gitu ya, suka. Jadi waktu itu beli sendiri gitu ayah, kalau punya rezeki apa ngebangunin hal sendiri kayak ini. Terus kita juga alhamdulillah ya sama pemerintah ini diangkat lah, dibantu ayah. Alhamdulillah ya dari situ ya kita lebih semangat lagi. Ya mungkin pemerintah juga menurut saya harus lebih harus lebih efektif lagi ke olahraga angkat besi ini kan. Nah gini Ki, yang saya lihat pribadi, saya ngelihat tempat punten nih kayak maaf saya ngelihat dari negara lain, saya juga kan searching kayak ngelihat tempat latihan di negara lain ya maaf punten itu saya lihat sangat ini Ki gitu. Nah, jadi di sini punten ini Ki ya. Di sini saya ngeliat kayak ya maaf kata apakah ada yang Rizky yang kayak kok bisa begitu gitu. Ada nggak yang Rizky pengen itu? Ada gitu ya. Jadi saya kepengen ya udah seperti ini, udah besar seperti ini, udah besar juga sama besi gitu. Iya benar. Udah dari besi. Pengennya itu punya hal yang bagus lah gitu. Iya, seperti ya nggak mau lebih lah, sama lah gitu ya, sama rata gitu. Iya, karena kan di sini sebenarnya kan udah mendunia loh. Iya gitu, betul. Perlu lah ini. Apalagi gitu. Di sini gitu ya menghasilkan seorang juara dunia. Nah gitu juara dunia bukan cuma se-Banten, bukan cuma se-Indonesia, dunia. Jadi gitu. Pengen difasilitasi tempat latihannya, pengen yang nyaman, yang bagus gitu, yang ber-AC lah gitu ya. Minimalnya lah ya, yang ber-AC. Kalau bisa ada yang ininya, ada instruktur perempuan. Iya. Jadi ya itu Ki, maksud saya Ki. Terutama ya pemerintah sih harus lebih apresiasi lagi lah ke kita. Nah itu. Ya pengen sih begitu aja. Ya bukan karena saya bukan pengen soal uang, bukan. Iya bukan. Seperti ini, kayak besi gitu kan, seperti peralatan dan membangun hall baru itu, wah saya sangat bangga lagi. Iya setidaknya kan Rizky ini adalah seorang dunia lah ya, mendunia gitu kan. Maksudnya minimal entah dari Indonesia, entah dari Banten lah ya. Minimalnya bisa untuk ini Rizky. Walaupun sebenarnya Rizky itu sebenarnya mampu. Iya, ya kan? Cuman ya setidaknya loh. Dia sudah mewakili dunia dari Indonesia dan yang penting adalah Banten kan. Iya, betul Banten. Ya Rizky itu ya karena ya saya balik lagi ke kekaguman Rizky ternyata begitu. Ya intinya buat motivasi anak-anak muda juga Ki. Iya. Berikan motivasi anak-anak muda bucin nih Ki. Gimana caranya supaya apa ya? Kalau menurut saya ya buat sekarang untuk memotivasi anak-anak sekarang yang seperti bucin itu berat sih kalau menurut saya berat. Iya, karena itu udah nomor 1 sih kayaknya udah anak-anak bucin sekarang ya. Cuman ya kita juga harus memotivasi. Janganlah seperti itu. Boleh bucin tapi jangan berlebihan. Nah itu ya. Kan tadi kita punya waktu yang lain gitu kan, punya mental buat buat kita bekerja gitu ya. Untuk anak-anak muda kan harusnya berprestasi. Iya. Harus itu. Bukan ngegembel, bukan bucin gitu kan. Ya bucin boleh lah gitu kan. Wajar anak-anak muda gitu kan. Cuman kita juga harus punya jati diri yang bisa memanage diri kita nih. Iya benar. Ke depannya seperti apa? Iya benar. Menurut Rizky, waktu itu sangat berarti. Seberarti apa waktu menurut Rizky? Karena kan Rizky kan waktu dari 2000 berapa tadi pertama awal di sini? 2014 sampai ke itu benar-benar mulai serius. Sampai ke 2021. Menurut Rizky memanage waktu dengan kata Rizky ada punya pengalaman kayak yang tadi saya sebutkan di perempuan seperti apa bisa bikin galau menurut Rizky.
seberapa berharganya waktu sampai Rizky bisa sampai saat ini? Sangat istimewa sih ya. Waktu sangat istimewa ya karena saya juga tidak merasakan gitu ayah. Saya pertama latihan 2014 masih kecil. Kayak gak nyangka gitu ya? Sekarang nih gak nyangka gitu ayah. Berarti sempat gak nyangka tuh bisa sempat gak nyangka juga lah ayah. Iya sempat gak nyangka juga. Muka saya masih sama gitu kan. Iya benar sih. Rumah saya masih sama di sini gitu kan. Ya waktu tidak bisa dibohongin ya. Iya benar. Dan balik lagi hasil proses tidak mengkhianati hasil. Iya betul. Oke, pemirsa Banten Story dan SOS, sahabat SOS. Rizky udah ngasih panutan lah ke kita karena memang kita tuh nggak bisa cuma melihat seseorang tuh dari dari kulitnya doang atau dari tampilannya doang, kan belum tentu ya namanya. Mungkin sekarang dia saya ini kan belum tentu beberapa tahun kemudian dia akan jadi seperti apa. Maka Rizky juga bilang tadi, hargailah waktu, yang penting hargai waktu dan attitude itu penting. Oke, Ki, terima kasih banget nih Ki udah bisa ada di SOS nih Ki. Suatu kebanggaan buat kami nih Ki. Mungkin itu aja yang bisa bisa SOS tanyakan ya. Mungkin kalau bisa ada season 2-nya ya Ki. Iya, oke, siap. Tapi season 2-nya kalau bisa ikut berangkat Ki ke sana Ki. Karena habis latihan langsung podcast. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi buat Rizky, Juniansa, mudah-mudahan selalu sukses Ki ya. Amin, siap, terima kasih. Dan selalu kami doakan Ki. Itu aja udah buat penonton Banten Story dan sahabat SOS yang belum nonton, sekali lagi yang belum nonton episode sebelumnya, ditonton dan lupa di subscribe, dan yang untuk kita masih banyak episode selanjutnya yang pasti lebih menarik juga, dan lupa di subscribe, like, komen. Oke, thank you.